Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ada yel-yelnya ternyata. Bapak juga punya yel tentang PAI. Belajar PAI apa coba? Kita latihan dulu ya. Nah, belajar PAI, kemudian kegiatan kita kan materinya apa? Perkelahian belajar. Nah, baik. Sambil kita akan mulai saja kegiatannya dengan pembukaan dulu ya. Baik. Nah, ini yel-yelnya. Belajar PAI, hati suci, akhlak terpuji. Ya. Kemudian nanti yang laki-laki perkelahian bilang no, ya. Kemudian yang laki-laki damai dan prestasi, yang perempuan yes. Kemudian miras no. Kemudian laki-laki hidup sehat dan cerah, yes. Narkoba no. Masa depan gemilang, yes. Jadi yang perempuan cuma bilang yes, no, yesnya aja. Siap? Siap? Oke. Kita buatkan lebih besar ya. Nah, ini. Nah, baik. Sudah siap? Baik. Mulai dari Bapak dulu belajar PAI, kemudian laki-laki dan perempuan bilang hati suci, akhlak terpuji. Langsung nanti yang laki-laki perkelahian. Nah, terus siap? Baik, bismillah, kita mulai. Belajar PAI. Hati suci, akhlak terpuji. Perkelahian. No. Damai dan prestasi. Yes. Miras. No. Hidup sehat dan cerah. Yes. Narkoba. No. Bersama alhamdulillah. Baik, salam. Ya, baik. Terima kasih. Hari yang harus dengan semangat ya. Selanjutnya Pak akan mulai dulu pembelajaran kita. Ya, kita mulai. Baik. Ya. Ini otomatis berjalan gitu? Enggak ya? Ya, kita mulai pembelajaran kita dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti bacaannya yang akan Bapak bacakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Nawwir terangilah. Nawwir terangilah. Qulubana hati kami. Qulubana hati kami. Binuri dengan cahaya. Binuri dengan cahaya. Hidayatika hidayahmu. Hidayatika hidayahmu. Kama sebagaimana. Kama sebagaimana. Nawarta engkau terangi. Nawarta engkau terangi. Al-ardo bumi. Al-ardo bumi. Binuri dengan cahaya. Binuri dengan cahaya. Syamsika mataharimu. Syamsika mataharimu. Abadan abada. Abadan abada. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Birahmatika. Birahmatika. Dengan rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Baik, selanjutnya Bapak absen agak cepat ya. Alexa, Alina, Ataya, Azhar, Cahaya, Cikal, Sakit, Dava, Dara, Dela, Diandra, Farah, Ferdian, Gatvan, Haikal,
Allahu Akbar. Haura, Herlambang, Hila, Keisha, Kiera, Lita, Sagit, Lutfi, Makula, Messi, Muhammad Rizki, kemudian Muhammad Fatan, Muhammad Raka, izin, Nadara, kemudian Nisa, Sakit, Raisa, Rido, Rizka, Sakit, Rofa, Wish, Syukron, Safira, Tiana. Baik, alhamdulillah. Hari ini agak spesial karena kegiatan kita di input untuk kemudian menjadi tugas uji kinerja di profesi pendidikan profesi guru khusus untuk Bapak. Ya. Dan lancar ya. Ya, baik. Sebelum ke pembelajaran, Bapak minta waktu beberapa menit saja untuk menyampaikan kegiatan kita dari awal sampai akhir. Ya, kegiatan kita nanti kita akan mengawali kegiatannya penyampaian informasi. Kegiatan kita ada di modul ajar berbasis cinta dan pembelajaran mendalam. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Silakan. Kemudian kita insya Allah sampai dengan 3, mudah-mudahan lancar ya. Kemudian berikutnya ini pembelajarannya dan dituntut mampu mendalil dan perkelahian, kemudian keras serta menampilkan sikap damai, tanggung jawab di dalam di lingkungan madrasah di Kementerian. Kalau di Kementerian Pendidikan dasar itu sebenarnya itu kalian mampu menyebutkan dalil Al-Quran dan tentang perkelahian, minuman keras, narkoba, menganalisis dampak sosial, kemudian serta dampak sosial serta spiritual dari ketiga tersebut. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap empati dan cinta damai dalam kehidupan sekolah, merancang tindak kata pencegahan berbasis dan tanggung jawab. Makanya nanti ada kegiatan membuat konten, ya, membuat konten. Nanti semua kelompok membuat naskah kontennya, kemudian nanti minta orang ada 2 ya, 1 di Nadara, yang kedua nanti yang laki-laki minta 1 handphone direkam oleh perempuan, nanti diedit, ya, diedit, kemudian dibuatkan konten dan kemudian setelah selesai di publish di media sosial ya. Berikut juga yang perempuan nanti. Nah, berikutnya ini profil lulusan dengan 8 dimensi: keimanan, ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kemudian kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Ini dihubungkan dengan materi kita ya, materi bab 3 ya, di elemen akhlak, fasenya fase F. Kemudian ini 10 profil, 10 nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Ada berkeadaban, keteladanan, kewargaan, mengambil jalan tengah, berimbang, kemudian adil dan konsisten, kesetaraan, musyawarah, toleransi, dinamis dan inovatif. Nah, berikutnya metode kita atau model kita adalah modelnya project based learning dan deep learning. Metodenya tadabbur ayat, studi kasus, diskusi empatik, refleksi nilai, kolaborasi dan aksi nilai dan aksi cinta. Kemudian fokus ke deep learningnya, pemahaman mendalam, refleksi nilai dan aksi nyata. Ini materi esensinya di Quran surat Al-Hujurat ayat ke-9 dan 10. Nanti kita sama-sama bacakan ya. Karena ayat ini menjadi satu prinsip perdamaian dan ukhuwah. Jadi bagaimana Islam mengajarkan prinsip perdamaian dan ukhuwah ada di Quran surat Al-Hujurat. Kemudian berikutnya ada larangan khamr ya, dan dampaknya. Kenapa larangan khamr? Karena dari minuman keras akan menumbuhkan satu
atau membuka perbuatan-perbuatan buruk dari Homer tuh. Ya, dari Homer. Makanya hati-hati. Jangan sampai kalian mendekati Homer ya. Di sini bisa nggak kedetek? Oh, bisa ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Nanti Bapak sebelum sebelum pembelajaran kita akan nonton video dulu. Ya, sebagai pemantik. Ya, sebagai pemantik agar kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan apa kesamaan dari 3 perilaku itu. Kemudian bagaimana solusinya. Ya. Kemudian nanti berikutnya kegiatan kita 1 membaca Al-Quran, analisis kasus. Nanti kasusnya kita bagi 3 ya. Ada kasus untuk perkelahian pelajar, kemudian kasus miras dan kasus narkoba. Nah, nanti Bapak siapkan LKPD-nya untuk kita diskusikan. Makanya nanti ke depan kalianlah yang akan belajar di depan. Bapak akan mengamati kalian karena pembelajarannya berbasis masalah. Ini kan masalah. Ya, masalah. Kemudian berikutnya yang akan didiskusikan penyebab perilaku, dampak bagi diri, keluarga, dan masyarakat, kemudian solusi Islam. Bagaimana solusi Islam? Nanti setelah itu presentasi dan sintesis ya ke depan untuk memberikan pemahaman kalian terkait materi bab 3. Dan terakhir ada proyek mini ya. Proyek mininya adalah setiap siswa atau kelompok buat konten komitmen hidup yang di sana ya. Intinya konten pasif kepada teman-teman kalian khusus di 22. Yuk, jangan sampai kalian mendekati atau melakukan perkelahian pelajar. Di kelas ini ada yang berkelahi? Alhamdulillah tidak. Jangan sampai, tidak ada ya. Jangan sampai. Kemudian di kelas ini ada yang mencoba untuk pegang-pegang minuman keras? Minuman keras, es batu gitu. Atau narkoba ada? Ya, baik. Kenapa? Ferdi kenapa? Minuman keras. Minum es batu, beli es batu. Ya. Itu ya kegiatan kita. Kemudian berikutnya ini ada penutup sama menyimpulkan kegiatan kita ya. Dimana Islam karena itu kan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kan kasih seluruh alam. Ya, karena kurikulum Al-Qur'an kurikulum usia dari sepanjang hayat. Ya, sepanjang hayat. Dari kalian yang punya cucu, Al-Qur'an tetap menjadi relevan dalam kehidupan, membawa iman hidayah. Kemudian nanti refleksi guru dan refleksi peserta didik. Kemudian, nah ini ayatnya, materi esensi kita. Kemudian ini surat Al-Maidah. Nah ini tayangan. Dan tadi ya yel-yel ya. Nah, oke, itu aja kegiatan kita. Baik, sebelum kita melihat tayangan video, kita akan awali dulu dengan baca Al-Quran. Oke ya, baca Al-Quran. Kita akan masuk kepada materi esensi di Quran surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10 tentang prinsip. Ini prinsip perdamaian ukhuwah. Bapak dulu, nanti diikuti oleh yang lain. Mohon perhatiannya, kita fokus sampai dengan pukul 3. Siap? Siap. Pukul 3 siap? Siap. Baik. Oke, mana takbir? Pagi siang-siang agak ngantuk kan? Apalagi setelah makan MBG. Ya. Ya, baik. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah suaranya bagus. Kemana ini? Al-Hujurat. Oh, ini surat apa ini? Oh ya, Al-Hujurat itu. Langsung ke ayat ya. Ada Al-Qur'annya nggak? Khawatir salah tulis. Ada? Ya, ini biasanya kalau dikonversi ke surat Al-Hujurat.
Baik. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Yuk baca bareng-bareng terjemahnya. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Sesungguhnya orang-orang itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudara yang bercerai dan bertakwalah kepada Allah dan berdirahmati. Baik, berikutnya ayat materi esensi Quran Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Baik, mohon perhatian. Silahkan lihat di ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir pendek wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan
فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون Ya, baca terjemahnya. 1, 2, 3. Oke, kursi. Kursi. Bukan kebajikan yang mampu melalui pemerasan diri Kursi. Nah, boleh. Daswan minta kursi 1 ke belakang buat nadada. Dan ada dua klasifikasi ayat. Ya. Di dalam Al-Quran ada dua klasifikasi ayat. 1 ayat muhkam, kedua ayat mutasyabihat. Muhkam itu ayat yang di dalam ayatnya jelas, ya, tidak perlu ada penafsiran secara detail. Kemudian mutasyabihat, ayat yang perlu penjelasan, ya, perlu penjelasan. Dari makna 2 surat yang tadi, ya, ayatnya 90 dan 91, kemudian 9 dan 10, itu paham nggak? Paham ya? Makanya nanti di dalam ayat mutasyabihat seperti alif lam mim, itu mutasyabihat perlu penjelasan para ulama. Yasin, pasti kan diterjemah Yasin. Alif lam mim gitu kan? Nah, itu nanti masuk kepada klasifikasi ayat mutasyabihat. Sebelum masuk ke materi kita akan coba dulu informasi melalui video. Silahkan dilihat tayangannya. Ini kalau tayangan agak sedikit-sedikit tidak menutup aurat, maaf ya. Dia perkelahian siswi SMA di akibat dosa ini. Dia perkelahian perempuan SMA di media sosial sejak 1 malam.
Kejadian tersebut dilakukan di Kecamatan Akibabo, Kabupaten Parigi Motong. Dalam video bernarasi kurang dari 1 menit itu, sebanyak 2 siswi tampak saling pukul dan berulang di tanah. Perkelahian pelajar itu terjadi di kawasan pantai. Pelajar yang terlibat perkelahian mengenakan seragam olahraga berwarna merah dan juga hitam. Dengan 10 pelajar perempuan lain berdiri mengelilingi 2 siswi yang berkelahian tersebut. Mereka menyaksikan langsung kejadian tanpa ada upaya melerai pertikaian tersebut. Video tersebut pertama kali diunggah akun anonim di grup Facebook Info Kecamatan Akibabo. Pengunggah menyebut bahwa pelajar dalam video merupakan siswa SMA Negeri Akibabo. Warganet pun ramai-ramai mengecam kejadian tersebut dan meminta sekolah bertindak tegas terhadap pelajar yang terlibat. Download Privilege sekarang. Nah, itu tayangan salah satu contoh ya perkelahian pelajar yang dilakukan oleh siswi. Terbayang bagaimana cara teknik memukul untuk siswi. Baik, berikutnya. Baik, kita menunggu sebentar. Dunia pendidikan di Kabupaten Mojokerto kembali dikejutkan dengan perkelahian siswi SMA yang viral di media sosial. Dalam video berdurasi 29 detik tersebut, tampak mereka berkelahi masih menggunakan seragam sekolah. Video perkelahian pelajar di Kabupaten Mojokerto yang viral di media sosial seminggu terakhir. Video yang tersebar di media sosial Facebook ini bahkan berkali-kali ditonton warganet dan dibagikan ratusan kali. Dalam video ini, kedua pelajar yang masih menggunakan seragam sekolah lengkap saling serang meskipun sempat dilerai oleh pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Kedua pelajar justru saling mencaci dengan kata-kata kotor. Video perkelahian berdurasi selama 29 detik ini melibatkan 2 pelajar perempuan yang salah satunya diduga merupakan pelajar dari SMA Negeri Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan 1 pelajar lainnya adalah pelajar SMP di Kecamatan Gondang. Sementara pihak sekolah SMA Negeri 1 Kutorejo berencana akan memanggil salah satu siswanya yang terlibat perkelahian tersebut. Bahkan, pihak sekolah secara tegas akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan sekolah. Ya, dari catatan sekolah memang anak ini dalam proses pembinaan di sekolah kami ada gerakan di sini sekolah atau di DPS itu sudah didengar karena ini ada beberapa hari sudah tidak masuk, sehingga dalam gerakan DPS. Video viral perkelahian 2 pelajar perempuan tersebut tidak hanya mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Mojokerto, namun juga menuai kritikan dan berbagai komentar pedas dari ratusan netizen. Agung Wibowo, Mojokerto. Ya, biasanya pemicunya apa coba? Tentang pacar ya biasanya. Ya, pasangan. Apalagi coba? Aduh, iya, kan udah ngomong argumen. Pemicunya apa? Masa harga beras? Nggak mungkin kan? Apa coba pemicunya? Ya? Tadi udah pacaran, pasangan biasanya ya. Salah pahamnya biasanya apa itu pemicunya? Ya? Apa biasanya? Mungkin nggak tugas sekolah? Kalau yang berkelahinya laki-laki gimana? Ya, pemicunya apa masalahnya? Wanita. Selain wanita apa? Pertemanan. Oke.
Selain itu ada lagi? Geng-gengan bisa. Banyak ya? Banyak. Cuma nanti kalian, ini kalau kalian masuk kepada ranah sosial, belajar sosiologi kan? Nah, ada apa namanya konflik-konflik sosial yang terjadi di kalangan pelajar, itu coba dicari apa pemicunya. Ya, apa pemicunya? Mungkin nggak dikarenakan guru. Sedikit ya, persentasenya sedikit, mungkin saja. Mungkin nggak karena antar sekolah. Ah, bisa jadi ya, bisa jadi. Kemarin Gatvan basket kalah 2-2, ada terjadi baku hantam nggak? Iya, Pak. Tapi memungkinkan terjadi tidak? Sama Pak, lawan SMA 8. Uish. Bisa ya, kemungkinan bisa. Dan pemicunya banyak. Pemicunya banyak. Baik, ada 3 lagi tayangannya. Ini BNN berarti narkoba. Agak lama ya, 7 menit. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk tapi tentu saja hidup tidaklah mudah. Baik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang tak terduga, dan terkadang itu di luar kuasa kita. Ini sebenarnya jadi itu suara itu kita itu ada pada mau gitu. Sebentar ya Mas. Baterainya masih cukup. Baterainya. Masih ya. Nggak ada hal ini. Angga, makan dulu kan? Angga. Iya. Jadi ya Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angga makan dulu. Angga. Ada yang tinggal. Angga. Angga ini apa? Semalam ibu nemuin di kamar kamu. Oh, ini narkobanya. Tapi hari ini dengan data seperti ini. Tapi yang bantuin ada kemana? Iya. Dan menandakan segera saya bebaskan.
Jiwa. Boleh Pak bajunya? Punya itu dijual Kak. Oh iya Bu dijual. Sekarang sih ya. Masih sudah Jawa ya Bu ya. Berapa dari Mak? 200 Bu. Nggak kurang nih. Udah harga kasih itu. Oke, ambil ya. Enggak. Mau kemana? Agak. Apa agak? Anda masuk rumah sakit. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita, anak kita. Bisa jadi itu merupakan hal buruk, sebuah tragedi ataupun musibah buat hati. Namun, ketika hal itu terjadi, sedih dan seperti apa, pastikan kita selalu di sisi mereka. Zaman memang sudah berubah, dan untuk menjadi orang tua yang baik selalu penuh dengan tantangan. Bersikap acuh dan bersabar bukanlah jawaban. Dukungan, kasih sayang dan perhatian kita lah yang akan melindungi mereka dari narkoba. Kita mesti berkomunikasi, senantiasa terbuka dan saling berbagi saat suka maupun duka. Kita tidak boleh menyerah, karena kepada kitalah mereka bergantung. Anda adalah secercah cahaya, Anda adalah harapan. Narkoba itu apa sih? Narkoba singkatan bukan? Apa itu singkatannya? Narkotika? Psikotropika dan zat adiktif lain. Berarti ada 3 ya, narkoba, psikotropika dan bahan zat adiktif. Ada alami atau non alami zat adiktif? Ada yang alami, ada yang non alami. Sudah lihat tayangannya? Kalangan siapa? Siswa ya, sekolah ya. Sekolahnya lancar atau hancur? Hancur ya. Hancurnya diri sendiri atau keluarga? Mulai dari sendiri dulu ya. 1 butir berapa? 1 butir berapa? Tadi lihat di kapas ada berapa butir? 3 butir. 1 butirnya berapa coba? Berapa? Nanti kalau jawab berapa beli? Berapa? Ferdian berapa? Nggak tahu. Itu ada yang 500.000 1 butir. Makanya ada yang 500. Tergantung nanti ya narkobanya jenisnya jenis apa. Makanya di anak-anak kalau kalian pernah jalan-jalan, oh sekarang sudah nggak ada ya. Jadi kalau ada anak remaja beli obatnya
yang aneh-aneh padahal lagi sehat, apalagi belinya di waktu sore ya, kemudian harinya khusus hari Sabtu biasanya, kemudian jalan-jalannya ke gunung. Nah itu biasanya ciri-cirinya itu ya. Bisa kembali lagi nggak reputasi diri ketika sudah terlibat narkoba? Ya, susah bisa ya. Ada yang susah banget susah, ada yang nggak bisa. Kenapa coba? Bahkan ada sampai ada filmnya, perempuan di barat itu dicekokin narkoba ya, dicekokin narkoba sampai dia ketagihan, dia nggak bisa hidup. Jadi kalau nggak ada narkoba dia tuh apa namanya, jadi ciri-ciri pelajar yang sudah kena narkoba tahu nggak? Gelisah ya, hidupnya gelisah, kemudian matanya suka berair biasanya. Berair. Intinya sih gelisah. Biasanya gelisah ya. Berair, sedih gini. Ini ada 2 lagi ditayangkan, jangan ini. Ya, baik. Satu lagi ya. Ini berapa menit ini durasinya? Oh, 8 menit. Agak panjang ya. Coba yang ini. Oh, masih narkoba ya. Nah, ini 2 menit. Perbesarin. Oh. Dan eksistensi bangsa kita. Rasanya menghilang dari dunia adalah tujuan hidupku saat ini. Realitas semakin berujuk ketika diri tersebut mulai berlevel dari memikirkan dunia sekali. Jangan sekali-sekali bermain dengan benda fana yang memenangkan keseberapa Tuhan. Pelaku narkoba sayang pada diri. Kan itu sebuah kenikmatan. Orang memilih itu. Varian. Nah, kenapa butuh? Nah, itu ya, hati-hati siswa atau pelajar yang tidak tertutup, tidak ngobrol sama ibu, tidak ngobrol sama bapak, ayah di rumah, sama guru. Makanya jangan sampai kalian tertutup
Karena kalau kalian menutup diri untuk tidak ngobrol, hanya ngobrol biasa, itu biasanya begitu. Jadi pelariannya, pikirannya tertutup, cari jalan keluar, kemudian ingin masalah hilang dengan cara begini. Baik, selanjutnya ada kertas. Ini sepertinya akan coba kelompok aja ya. Tadi sudah dibagi ya, kelompok perkelahian siapa? Ya, baik. Ini silahkan didiskusikan. Bisa berkumpul nih, bisa berkumpul laki-laki. Yang belakang bisa berkumpul ke depan. Gimana caranya nih? Biar bisa ini. Boleh? Kursinya ke yang 4 ke sini. Silahkan. Yang ini kayaknya kursinya agak, mejanya dikesanain deh. Nanti kursinya ke sebelah sini. Dirapetin. Yang belakang gimana? Yang belakang ini diambil, dipepetin. Ya. Balik badan aja. Oh, boleh. Ini mau balik badan? Kursinya dibalikan? Ya, boleh, silakan. Neng berarti belakang ya. Silakan ini untuk LKPD perkelahian. Kemudian ada 2 ya. Ini LKPD untuk miras narkoba. Ini miras. Hei. Ya, arahannya LKPD uji kinerja PPK Daljab Kementerian Agama 2025 bab 3 menghindari perkelahian pelajar, minuman dan narkoba. Ini identitasnya. Sudah? Baik, silakan. Mohon perhatian. Yuk. Silakan tulis kelompoknya. Ya, kelompok perkelahian, kemudian miras dan narkoba. Rasional. Perkelahian minuman keras dan narkoba merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai kasih sayang, cinta diri, dan tanggung jawab. Pembelajaran ini membantu peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran spiritual. Ya, pentingnya sholat, pentingnya zikir, pentingnya baca Quran, itu ya, penting kan? Penting ya. Orang yang narkoba bisa baca Quran nggak? Orang yang narkoba suka sholat nggak? Orang yang miras suka sholat nggak? Orang yang berkelahi suka sholat nggak? Nah, pertanyaan ya, pertanyaan. Makanya kalian yang bukan pelaku perkelahian, bukan pelaku narkoba, bukan pelaku miras, yuk kita kuatkan tatanan diri kalian dengan kesadaran ibadah. Kemudian ingat, yang pelaku narkoba miras ditemani teman tidak, didekati tidak, disukai orang tua tidak, disukai masyarakat tidak, sampah masyarakat. Namanya sampah dibuang, dipelihara, dimasukin. Namanya sampah dimasukin dengan apa? Biasanya lemparan keras kan, itu dasar sampah gitu. Nah, makanya jangan ya. Kemudian berikutnya, untuk menghindari perilaku destruktif dengan menguatkan cinta kepada Allah, diri sendiri, dan sesama. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami dalil Al-Quran. Dalil yang tadi ya, surat Al-Hujurat, surat dan baik. Dan hadis tentang latar perkelahian minuman keras dan narkoba, serta menampilkan sikap cinta damai, tanggung jawab, dan empati dalam kehidupan sosial di lingkungan madrasah atau sekolah. Tujuan pembelajaran: setelah kegiatan belajar, peserta didik kalian mampu menjelaskan dalil Al-Quran dan hadis tentang larangan perkelahian minuman keras dan narkoba. Jadi nanti akan kalau bisa dihafal ya, karena yang Al-Hujurat itu prinsip kedamaian dan persaudaraan.
Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis penyebab yang tadi. Kenapa banyak pelajar mendekati narkoba? Cari, ya. Kenapa pelajar sering-sering ngumpul-ngumpul bareng di tempat-tempat apa namanya, di tempat-tempat nongkrongan, suka ada botol yang dikresekin hitam, gitu kan? Atau botol aqua yang dikresekin hitam. Nah, hati-hati. Kalian juga awas ya. Itu bisa jadi sabotase. Ya, tunjuk-tunjuk kenapa? Ferdi namanya. Kemudian menunjukkan sikap empatik, cinta damai dalam kehidupan sekolah. Ini ada aktivitas 1. Silahkan kalian diskusikan. Setelah ini kita akan ada pertanyaan yang sifatnya pretest melalui Kahoot. Maka persiapkan ponselnya ya. Silahkan kalian jawab dengan saja aktivitas pertanyaan pemantik. Yang lain bisa lihat di layar. Ini pertanyaannya. Nah, silakan. Silakan isi apa kesamaan di titik perilaku perkelahian pelajar dengan keras narkoba. Kira-kira apa kesamaan? Kesamaannya apa? Silahkan. Aktivitas 1 saja, mengerjakan aktivitas yang lain. Saja. Kedua, bagaimana cinta? Artinya si cinta itu orang tua apa anak keluarga, karena ada sifat cinta. Kalau orang tua nggak cinta, menghargai. Ya, bagaimana cinta atau sifat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, suatu pembuat manusia dapat menjadi saksinya. Silahkan berikan jawabannya, silahkan diskusikan. Bapak minta satu orang dan menyampaikan jawabannya. Silakan. Waktunya mulai dari Yo, silakan. Karena pembelajarannya problem based learning. Tuh, Ferdian, Ropa, ayo bergabung, diskusikan. Kamu kira-kira apa nih menurut kamu aktivitas itu? Waktu menit lagi, silakan. 2 lagi. Ya, silakan. Sudah? Dibantu itu sudah. Baik, yang sudah siapa? Kelompok siapa? Perkelahian narkoba atau miras? Sudah. Silahkan. Kita akan dengarkan jawaban dari kelompok perkelahian. Apa aja? Silahkan lihatkan ke depan. Boleh berdua. Silahkan. Silahkan pegang mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gatvan dan satu rekan saya yaitu Haikal. Izin untuk memberitahu apa jawaban kami berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, kesamaan dari 3 perilaku yaitu perkelahian, pelajar, minuman keras, dan narkoba. Menurut kami sama-sama bersifat negatif dan memiliki ending yang buruk, Pak, jika terus-menerus seperti itu. Selanjutnya tidak seperti yang diajarkan oleh di agama Islam, karena agama Islam itu sangat menjauhkan dari hal-hal tersebut. Betul. Dan akan dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu hidupnya tidak akan penuh dengan rahmat dan cinta Allah, Pak.
Pertanyaan nomor 2 itu bagaimana cinta suatu pembawaan sifat manusia dapat menjadi solusinya? Jadi cinta itu karena cinta itu rahmat dari Allah, memilih dampak positif dapat menjadi dari perbuatan yang hidup amat. Dapat saya mikiri kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya dari kelompok narkoba. Ya, disilahkan perwakilannya untuk ke depan. Ya, ini masih yang ini. Dipegang mic-nya. Silakan. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawaban kami untuk pertanyaan dari aktivitas 1 gitu, apa kesamaan dari 3 perilaku perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba? Jawabannya adalah sama-sama perilaku yang negatif, berdampak buruk, dan dilarang dalam Al-Quran. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cinta, suatu pembawaan sifat manusia, dapat menjadi solusinya. Jadi cinta bisa menjadi solusi dari sifat-sifat ini karena cinta itu baik kepada Allah, kepada diri sendiri maupun kepada manusia. Akan dengan cinta ini kita akan lebih peduli terhadap sesama dan terhadap diri sendiri juga, sehingga kita bisa tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk untuk kita, dan dengan itu kita bisa lebih menghargai hidup dan memilih jalan yang baik dan benar untuk kita. Begitu. Sekian dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok narkoba. Berikutnya kelompok miras, silahkan perwakilannya untuk menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan berupa LKPD. Ada? Baik, sambil nunggu ya. Oh, sudah ada? Silahkan. Setelah ini kita akan ada pertanyaan pretest dari Kahoot. Persiapkan ponselnya. Silahkan pegang mic-nya. Salah satu yang satu. Yang ini satu. Pertanyaan Bapak pertanyaannya dibaca. Aktivitas 1 yang bagian 1 nomor 1, pertanyaannya apa kesamaan dari 3 perilaku perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba? Jawabannya itu sama-sama merupakan hal yang negatif yang harus dihindari karena semuanya itu merusak diri sendiri, merugikan orang lain, dan dilarang oleh agama. Ya, ini kan. Pertanyaan kedua itu ada bagaimana cinta, suatu pembawaan sifat manusia, dapat menjadi solusinya. Cinta adalah solusi karena ia menumbuhkan empati dan koneksi sosial. Empati mencegah kekerasan atau perkelahian dan kasih sayang di lingkungan sosial. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik. Ini materi Bapak rangkum melalui pretest. Silahkan siapkan ponselnya. Kita akan bermain sebentar.
Oh, cuma tiga? Cuma tiga? Bentar. Cuma tiga? Oh iya. Sebentar. Kenapa tiga ya? Ada ini nggak pengaturannya nggak? Ada di mana pengaturannya? Ada pengaturannya di mana? Ya? Berbayar nggak ya? Pakai pro ya? Gini aja deh. Berarti per kelompok satu. Berarti keluar dulu ya. Silakan. Tinggal yang cowok. Kelompok satu. Siapa? Satu kelompok satu. Fatan ya. Kemudian siapa lagi? Udah ya. Oh, bukan. Bentar. Bentar. Tadi kelompok siapa? Bentar. Sebentar, tadi kelompok siapa yang belum masuk? Bentar. Harus ke pro kayaknya. Lagi ya. Jadi satu kelompok satu. Silahkan kerjasama dengan kelompoknya.
narkoba, perkalian. Oh, siap ya? Mulai ya. Silakan dibantu. Betul semua ya. Tahu nggak cara mainnya? Kecepatan. Kecepatan kita jawabannya. Jaga sikap Ferdian, jaga sikap. Awas ya, kita lagi belajar nih. Jaga sikap, jaga sikap. Perkelahian. Narkoba. Jaga sikap. Azan. Jaga sikap aja ya. Ayo. Woi, jaga sikap ya. Siap. Narkoba. Bisa. Ya, baik.
Lagi? Ada satu lagi sih. Mau? Mau lagi? Ya. Bentar. Kayaknya kelompok deh. Kita nunggu beres azan dulu ya. Mohon dijawab azannya bagian dari sunnah Nabi. Ketika ada azan, jawab sesuai dengan kalimat. Kecuali yang hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Ya, doa sesudah azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Baik. Soal post-test. Siapkan. Lagi, silakan. Satu kelompok satu berarti. Baik, silakan siap. Narkoba. Wis, semakin di depan perkelahian. Ini siapa yang jawab perkelahian? Itu siapa yang pegang HP? Oh, Patan. Yang narkoba? Oh, bareng. Yang miras? Oh, bareng juga. Oke, siap.
Oh gitu. Baik, silakan. Tiga lagi. Masih narkoba. Aduh, ada. Satu lagi terakhir. Aduh, tiga. Baik, ada dua aktivitas lagi. Ini agak dipercepat sedikit. Yang pertama ada aktivitas kedua ya. Kalian fokus ke analisis kasus nih. Silahkan. Aktivitas 2 yang eksplorasi dan tadabur. Yang siswa membaca itu sudah kita lewati. Kemudian masuk ke analisis kasus. Siswa dibagi. Nah, kalian silahkan isi setiap kelompok menuliskan penyebab perilaku yang perkelahian, narkoba dan miras. Kemudian dampak bagi diri, dampak dari keluarga dan masyarakat. Ya, 5 menit lagi ya. Dan solusinya. Kemudian yang terakhir, tolong yang tidak mengisi buatkan naskah konten. Ajakan persuasif kepada teman-teman kalian untuk menghindari perilaku perkelahian, narkoba dan miras. Silakan berbagi. Yang lain mengisi, yang satu lagi buatkan naskah kontennya. Hari ini kita akan buatkan pembelajaran kita bisa sampai menyebarkan suatu ajakan-ajakan yang untuk menghindari perilaku perkelahian, minuman keras dan narkoba di kalangan pelajar. Khusus dua-dua ada teman-teman sebanyak 1000 orang dan ajakan persuasifnya untuk menghindari perilaku itu. Waktunya dimulai 2 menit untuk mengisi dan 2 menit juga untuk membuat kan. Siapkan ponsel yang kelompok perkelahian 1 ya, di video ya. Kemudian yang narkoba dan miras juga 1 untuk konten. Silakan yang menulis. Videonya Sekarang juga. Ya. udah beres, tinggal naskah. Naskah, silakan naskahnya. Naskah. Jadi ada 2 kegiatan, pemecahan masalah dan produk hasil dari kegiatan bab 3.
Jika sudah ada naskahnya, tolong disebar ke temannya agar nanti naskahnya sama-sama dibaca. Ayo. Jangan terlalu panjang ya. Singkat, jelas, padat. Sudah. Silakan maju yang jawaban dari anak lanjut ke konten. Ini gak ada jeda. Fatan menjelaskan presentasi hasil analisis kasus, langsung ke membuat konten. Silakan. Ya. Pegang mic-nya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perkelahian. Di sini saya Gatvan, saya Rido. Kami akan memberikan pendapat kami melalui diskusi kelompok tadi. Penyebab perilaku perkelahian pelajar biasanya ada karena pertemanan atau slack antar geng, atau masalah hubungan misalnya pacaran, karena khamer atau narkotika, atau bisa juga karena salah paham. Selanjutnya dampak bagi diri, keluarga, dan masyarakat itu sangat tidak baik, bisa buruk di mata masyarakat dan keluarga, merugikan diri sendiri dan orang lain, yang jelas mencemarkan nama baik di keluarga dan pandangan masyarakat. Islami bercinta, ada permasalahan seperti itu bisa diselesaikan diskusi cinta dan ajaran yang oleh agama Islam. Videoin. Semuanya buat Oh iya. Kalau yang tapi ada yang dibaca semuanya biar ada. oh ya, paling slogan Pak. Sini per dia lah per. Dia slogannya ingat. Slogannya dia. Jadi slogannya kayaknya terakhir. Saya masuk naskah ngomong. Dari perkelahian. Sudah siap, Pak? Sudah siap untuk pulang. Pak sudah siap, Pak. Siapa? Bapak sudah siap. Bapak sudah siap. Boleh, siap. Sin salah orang mah. Baik, teman-teman, kami akan membacakan naskah dari hasil diskusi kami. Teman-teman, kalian marah atau tersinggung? Perkelahian seringkali terasa sebagai solusi yang instan. Namun, apakah itu benar-benar menyelesaikan sebuah masalah? Malah sebaliknya, perkelahian hanya akan menambahkan luka fisik maupun emosional. Ada cara yang lebih baik untuk menghadapinya. Cara dengan tenang, mendengarkan, mencari jalan tengah sesuai dengan ajaran agama Islam. Perkelahian merusak hubungan dan bisa berdampak negatif dalam jangka yang panjang. Mari semuanya kita pilih untuk berdamai, bukan untuk berkelahi. Setiap langkah damai yang kita ambil dapat menjadi yang lebih baik bagi kita. Slogan. Hindari perkelahian. Terima kasih. Miras, siapa yang jawab? Ya, Miras.
Miras dulu. Ya, silakan. Pegang mic-nya, Neng. Ya, silakan. Neng, dengar Neng. Gak bisa apa yang Gavin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil dari jawaban aktivitas 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiara. Nama saya Safira. Oke, kita langsung ke nomor pertama, yakni setiap penyebab perilaku perkelahian minuman keras dan narkoba itu karena kenakalan remaja dan juga labeling serta pergaulan bebas ataupun ajakan yang tidak baik dari teman sepergaulan. Kemudian nomor 2 ada dampak bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Bagi diri sendiri bisa merusak akal, moral dan jasmani. Bagi keluarga mencoreng nama baik keluarga, dan bagi masyarakat terciptanya masyarakat yang tidak aman. Lalu yang terakhir ada solusi Islam berbasis cinta. Menolak ajakan buruk, menguatkan iman, fokus terhadap hal positif, dan memberi edukasi. Ini klipnya gimana ya? Ayo. Ayo, ini mic-nya silakan. Geser basic. Sini dikit. Apa terakhirnya? Terakhirnya apa? Terakhirnya apa? Atau cuma cukup baca doang? Satu aja bacanya. Nggak ada terakhirnya. Hah? Say not to drugs, say yes to. Teman-teman, narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Sekali coba bisa kehilangan segalanya, kesehatan, masa depan, dan orang yang kita sayangi. Islam mengajarin kita untuk menjaga diri dan akal, bukan untuk merusaknya. Isi hidupmu dengan hal positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan berteman dengan orang yang baik. Cinta sejati bukan dari narkoba, tapi dari iman dan masa depan yang kamu jagai. 1, 2. Say no to drugs, say yes to life. Makasih banyak. Punya ijazah? Iya. Makasih banyak. Bapak. Berikutnya terakhir. Miras ya? Miras itu ya? Itu miras narkoba. Oh, miras berarti. Silakan miras. Terakhir. Pegang mic-nya. Ya, silakan ya. Satu sampai kamu berapa? 1 sampai kamu dari sini sampai sini nanti aku dari akhir. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama itu penyebab perilaku miras disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan pergaulan, rasa ingin tahu masalah hidup dan stres, kurangnya perhatian, serta lemahnya iman dan pendidikan agama. Dampak bagi diri, keluarga, dan masyarakat bagi itu dapat kesan, hilang kendali, dan menyebabkan kecanduan, serta bagi keluarga menimbulkan pertengkaran, rasa malu, dan rusaknya keharmonisasian. Oke, lalu selanjutnya ada masyarakat. Itu bisa menyebabkan keributan, kriminalitas, dan menurunkan moral lingkungan. Lalu yang terakhir itu ada solusi Islam berbasis cinta. Yang pertama itu ada cinta Allah dan diri sendiri. Karena tubuh adalah amanah yang dititipkan oleh Allah, jadi kita itu harus menjaga tubuh kita.
Lalu yang kedua itu ada bimbingan dengan kasih sayang. Orang yang sudah pernah meminum miras itu, kita itu harus membimbing mereka, jadi jangan sampai dijauhin. Lalu itu ada memperkuat iman dan ibadahnya. Lalu yang terakhir ada menciptakan lingkungan yang peduli dan saling menasihati kebaikan. Say. Raisa. HP. Tuh, langsung aku dulu ya. Tuh, nanti aku dulu ngomong baru. Tuh, 2, 3. Cinta Allah, jauhi miras. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah dan dirimu sendiri, jaga tubuh dan pikiran dari hal yang merusak. Ketenangan bukan dari botol, tapi dari doa dan sujud. Satu, 2, 3. Jadilah generasi cerdas, kuat dan manfaat tanpa minuman keras. Sini. Ya, demikian pembelajaran kita terkait bab 3. Gimana? Gak ngantuk ya? Cuma nanti Bapak harus setting lagi yang kahut. Mohon maaf ya, yang kahut tidak bisa banyakan. Ada lagi refleksi untuk kalian? Apa yang kalian dapatkan pembelajaran hari ini? Oke, Neng. Betul. Oke. Ya, itu ya, tidak ada manfaatnya perkelahian, miras dan narkoba. Tadi konten-kontennya silakan kalian upkan, publiskan ke media sosial. Ya, silakan edit. Kemudian kalian nanti minta linknya ya. Nanti link sematkan ya ke media sosial Bapak. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari perilaku perkelahian, miras dan narkoba. Kedua, buka diri, komunikasi dengan orang tua, ayah, ibu, komunikasi juga dengan tetangga, rekan juga, agar kemudian kalian tidak menjadi sasaran perilaku buruk. Terakhir, salam kepada orang tua kalian, agar kemudian ruang kelas ini menjadi komunikasi kepada ruang keluarga di rumah. Mudah-mudahan belajar kalian lancar, orang tua juga usahanya lancar. Terima kasih, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.